Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu lihat-lihat di sini hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, kita seperti biasa siapkan Al-Qur'annya dan kita akan bertadarus bersama-sama. Kita buka Al-Qur'annya juz 1 ya, halaman 15. Maka kita bertadarus bersama-sama. Mulai ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatmannawul maut fatamannawul mauta in kuntum shadiqin ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Baik, cukup ya. Baik anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Apa sih Bu ilmu tajwid itu? Tuh ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah yang telah ditetapkan, sehingga setiap huruf yang kita ucapkan dari tempat keluarnya makhraj dan dengan sifat-sifatnya yang tetap. Apa sih tujuan ilmu tajwid itu Ibu? Tujuannya yang pertama adalah menjaga bacaan Al-Quran dari kesalahan, dari ketidakbenaran gitu ya. Terus yang kedua adalah membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan benar, dengan tartil fasih gitu ya. Terus memperindah dan menyempurnakan bacaan Al-Quran. Nah, di sini ada contoh-contoh hukum tajwid ya. Di sini ada idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhwan. Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang yang Ibu. Baik anak-anak, kita masuk ke hukum tajwid yang pertama, yaitu ada idhar atau idhar halki ya. Nah, idhar ini artinya jelas. Dalam tajwid, idhar adalah hukum bacaan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Yaitu hurufnya apa aja Bu? Ada 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, gin, ha. Contohnya, di sini ada alimun hakim. Jadi dibacanya jelas, tidak ada dengung, tidak ada bacaan lain. Jadi alimun. Nah, apa sih yang dinamakan idhar Bu? Dari mananya? Nah, di sini ada domatain dan di depannya ada huruf H. Nah, huruf H ini termasuk huruf idhar. Idhar itu apa tadi? Idhar itu dibaca jelas. Jadi, gimana cara bacanya? Alimun hakim. So, ada contoh lain. Contohnya ada min ilmin. Nah, ini ketika nun mati bertemu huruf idhar. Huruf idhar ada apa aja? Ada ainnya enggak? Ada. Nah, ini huruf ain ini termasuk huruf idhar. Jadi dibaca jelas, bacanya min ilmin dan alimun hakim. Bisa difahami anak-anak semua? Oke, kita lanjut ke hukum tajwid selanjutnya. Oke, lanjut ke hukum tajwid berikutnya, yaitu ada idgham. Idgham artinya melebur atau memasukkan. Nah, dalam ilmu tajwidnya, idgham adalah hukum bacaan ketika dan sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tertentu, sehingga bunyinya dilebur ke huruf setelahnya. Nah, idgham ini dibagi dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah, dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Di sini ada idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Agar lebih singkat lagi, kita bisa menyingkatnya dengan sebutan yanmu, yaitu ya, nun, mim, waw. Dibaca dengan dengung. Panjangnya berapa? Dengungnya berapa harokat? 2 harokat.
Oke, di sini juga ada contoh ya, ketika nun mati bertemu mim. Contohnya seperti ini. Perhatikan ya anak-anak semua. Min mali. Kalau di idgham digunakan dibacanya mim mali. Mim mali. Ini bertemu mim. Apa sih Bu yang mencirikan ini tuh idgham biguna? Yaitu ketika nun mati bertemu huruf empat ini, yaitu nun mati bertemu mim mati bertemu nun, nun mati bertemu waw, nun mati bertemu apalagi? Ya, oke, lanjut ke contoh berikutnya. Ada nun mati bertemu nun. Inna fa'ati. Nah, ini apa yang dinamakan idgham biguna? Ketika nun mati bertemu huruf nun. Terus ada lagi bertemu huruf waw. Sirah awahajan. Nah, ini bukan nun mati ya, tapi fathatain. Fathatain bertemu huruf waw. Terus ada ya, yauma idin yasturu. Nah, ini juga kasrotain bertemu huruf ya. Ini termasuk dalam idgham bilgunah yang ketika nun mati atau fathatain, domatain, kasrotain bertemu huruf empat ini. Yaitu apa? Ya, nun, mim, waw. Oke, kita lanjut ke idgham yang kedua yaitu idgham bilaguna. Idgham bilaguna ini berbeda dengan idgham biguna. Kalau idgham bilaguna ini dibaca tanpa dengung. Jadi bacanya dengan jelas, tapi melebur gitu ya. Kalau idgham biguna dibacanya dengan dengung. Oke, kita masuk ke hurufnya saja ya. Hurufnya cuma ada dua yaitu lam dan ro. Ingat-ingat ya, lam, ro, lam, dan ro. Gampang kan anak-anak dihafalkan, diingat? Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini kita contohkan ke huruf lam ya. Contohnya ada miladungka. Nah, ini nunnya nggak dibaca, jadi nunnya langsung melebur ke huruf selanjutnya, yaitu huruf lam. Nih, ketika nun mati bertemu lam, ini termasuk huruf lam ya. Oke, jadi ini termasuk ke idgham bila gunnah ya, huruf lam ini. Lanjut ke contoh huruf ro. Di sini contohnya ada gofurur rohim. Nah, kalau ini domaten bertemu huruf ro. Huruf ro kan ini termasuk huruf dari idgham bila gunnah. Jadi dibacanya tanpa dengung alias melebur ke huruf selanjutnya yaitu gofurur rohim. Oke, anak-anak bisa difahami kan? Bisa, Bu. Oke, lanjut ke hukum tajwid berikutnya. Yaitu di sini ada iklab. Iklab artinya mengubah. Dalam ilmu tajwid, iklab adalah hukum bacaan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, sehingga bunyi nun berubah menjadi mim dan dibaca dengung sepanjang dua harokat. Jadi hurufnya cuma ada satu yaitu ba. Contohnya apa, Bu? Contohnya di sini ada sami'um basir dan mim ba'di. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada domatan bertemu ba. Jadi kita langsung bunyinya langsung ke mim ya. Contohnya gini, om. Nah, ini termasuk ke hukum bacaan iklab. Om basir. Mim ba'di. Nah, ini kan ada nun mati bertemu ba. Jadi nunnya tidak dibaca. Dibacanya gimana, Bu? Bacanya mim mim ba'di begitu. Dari tadi kan Ibu yang ngomong terus ya. Sekarang Ibu ingin menyebutkan salah satu saja deh. Untuk membacakan contohnya saja ya. Contohnya saja untuk kalian baca. Oke, Ibu ingin Sheza. Sheza coba baca yang ini. Coba baca ya Sheza. Oke, Bu. Ini bacanya Sami'um basir. Yang sebelahnya min min ba'di. Oke, Seza untuk yang contoh pertama sudah bagus ya, sudah benar ya bacaannya. Tapi untuk yang kedua, ini masih kurang benar ya. Cara membacanya seperti ini. Jadi nun matinya tidak dibaca langsung ke ba. Jadi bacanya gimana? Mim mim ba'di. Jadi bukan min ba'di tapi mim ba'di begitu. Kalau Seza tadi apa? Coba contohkan lagi.
Min ba'di. Itu kan, Bu? Oke, bagus. Kita lanjut ke hukum tajwid yang terakhir ya. Di sini ada ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Ikhfa adalah hukum bacaan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15 sehingga dibaca samar di antara jelas dan lebur serta dengungnya. Hurufnya ada 15. Ibu sebutkan ya satu persatu ya. Sini ada ta, ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, kof, kaf. Nah, jadi hukum bacaan ikhfa ini ketika sukun atau tanwin. Tanwin itu apa, Bu? Fathatan, domatan, kasrotan ini ya, bertemu huruf 15 ini. Contohnya ada apa, Bu? Contohnya ada di sini ada tertera ya. Mil qabli. Mil qabli. Apa yang menjadikan ikhfa anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu, tahu. Coba, apa itu ikhfa? Ikhfa itu ketika nun mati bertemu huruf kof. Kof ini kan termasuk huruf ikhfa kan, Bu? Oke, benar ya. Ketika nun mati bertemu huruf kof ini termasuk bacaan, termasuk tajwid ikhfa ya. Kenapa, Bu? Karena nun mati bertemu kof. Kof ini kan termasuk dalam huruf-huruf ikhfa ya. Ada ta, tajim, dan lain-lain. Lanjut ke contoh selanjutnya itu ada mil tahti. Mil tahti ini apa yang menjadikan ikhfanya? Ketika nun mati bertemu ta. Ta ini kan termasuk huruf 15 ikhfa ya, anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, bisa. Oke, anak-anak, sekarang Ibu memberikan tugas ya untuk di rumah. Nanti jangan lupa dikerjakan. Apa sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini? Tidak, Bu, sudah paham. Oke, nanti dikerjakan ya, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak. Ini sangat penting ya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid gitu ya? Karena membaca Al-Quran itu harus dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tajwid ini dapat membantu kita untuk melafalkan setiap huruf dengan tepat, menjaga keaslian bacaan, serta menghindari kesalahan yang dapat mengubah makna ayat. Dengan memahami tajwid, bacaan Al-Quran menjadi lebih tartil, indah, dan sesuai dengan tuntunan. Selain itu juga mempelajari tajwid juga merupakan bentuk penghormatan kita terhadap Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Oke anak-anak, Ibu tutup ya pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.